Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul 2 dasar-dasar akuntansi pada bab 5 membahas persamaan akuntansi, keseimbangan antara harta dan modal, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Berikutnya materi yang akan dibahas dalam bab 5 ini menjelaskan bagaimana persamaan akuntansi, keseimbangan antara harta dan modal, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Kemudian di akhir materi ini kita akan mengevaluasinya. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah persamaan untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan. Elemen-elemen laporan keuangan yang utama ada 5, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ketika elemen laporan keuangan yang pertama, aset, kewajiban, ekuitas berada di laporan posisi keuangan atau dulu dikenal dengan nama neraca. Kedua, elemen berikutnya atau pendapatan dan beban berada di laporan laba rugi. Dulu dikenal dengan nama laporan rugi laba. Pengakuan transaksi lebih mudah dilakukan apabila pengguna memahami persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu persamaan akuntansi dasar dan persamaan akuntansi ekstensi. Persamaan akuntansi dasar sangat sederhana, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Sementara itu persamaan akuntansi ekstensi ada 2, yaitu persamaan akuntansi perspektif sejarah dan perspektif IFRS. Persamaan akuntansi ekstensi perspektif sejarah adalah aset plus beban sama dengan liabilitas. Plus liabilitas itu ekuitas plus penghasilan. Persamaan akuntansi perspektif IFRS adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana ekuitas penghasilan kurangi beban. Bentuk persamaannya kita bikin formatnya seperti berikut. Contohnya saja. Dalam aktiva itu terdiri kas, bank, piutang, perlengkapan, kendaraan. Nah, pasifanya itu utang plus modal. Nah, kunci persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari pengguna dana sama dengan sumber dana, atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, di mana ekuitas itu dari penyertaan atau modal atau plus surplus, atau jadi tadi pendapatan ya. Dan surplus itu terdiri pendapatan dikurangi biaya. Prinsipnya dana harus dapat ditelusuri kemana arahnya. Keseimbangan antara harta dan modal. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan atau organisasi dan merupakan sumber pembelajaran untuk melakukan kegiatan usaha. Sumber pembelajaran menunjukkan siapa atau dari mana yang membelanjai harta tersebut. Oleh karena itu, harta harus sama atau seimbang dengan sumber pembelanjaan. Sumber pembelanjaan yang berasal dari pemilik disebut modal. Modal adalah suatu yang sangat dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Salah satu yang utama di dalam perusahaan adalah modal. Modal itu banyak macam-macamnya. Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu usaha perusahaan. Modal juga dapat dari dalam perusahaan atau yang penambahan dari pihak pemilik perusahaan dan juga dari pihak lain. Modal sangat besar mempengaruhi dalam jalannya suatu hidupnya perusahaan. Penentuan modal yang baik di dalam perusahaan dapat mempengaruhi jalannya kesuksesan perusahaan. Persimbangan atau kesamaan biasanya dinyatakan dalam suatu persamaan yang disebut persamaan akuntansi atau accounting equation. Hubungan kedua hal di atas dapat dinyatakan sebagai keseimbangan antara harta dan modal jika dinyatakan dalam bentuk persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Harta sama dengan modal.
Harta perusahaan yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan perusahaan dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu pemilik dan kreditur. Sumber pembelanjaan dari pemilik disebut modal, sedangkan yang berasal dari kreditur akan menimbulkan suatu kewajiban untuk dikembalikan, yang disebut dengan utang. Apabila harta perusahaan diperoleh dari dua sumber, maka persamaannya akuntansinya harta sama dengan hutang ditambah modal. Dalam akuntansi, penulisan utang ditulis sebelum modal. Hal ini dimaksudkan dalam hal hak atas kekayaan. Kreditur harus didahulukan dari pemilik modal, sedangkan hal pemilik ditangguhkan setelah kewajiban kepada pihak lain dilunasi. Dalam operasi usaha dimungkinkan adanya pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan kenaikan dari harta yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa. Sedangkan beban merupakan penurunan harta, karena merupakan pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan punya sifat menambah modal, sedangkan beban punya sifat mengurangi modal. Dengan demikian, pendapatan dan beban akan mempengaruhi keadaan modal. Sehingga dalam persamaan akuntansi dicatat dalam komponen modal. Namun untuk mengembangkan persamaan akuntansi, pencatatan pendapatan dan beban dapat dipisahkan dari modal. Bentuk persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut. Harta sama dengan utang tambah modal ditambah pendapatan kurangi beban. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan dalam beberapa komponen. Perubahan dalam komponen dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, perubahan harta diikuti dengan perubahan harta lain dalam jumlah yang sama. Kedua, perubahan harta diikuti dengan perubahan utang atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Perubahan harta diikuti dengan perubahan modal dalam jumlah yang sama. Keempat, perubahan harta diikuti dengan perubahan utang dan modal dalam jumlah yang sama. Transaksi keuangan dapat mengakibatkan perubahan dalam komponen persamaan akuntansi. Perubahan tersebut paling tidak akan menyangkut dua komponen. Semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan dapat dicatat dalam persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi dipakai untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan. Jelas saja adanya transaksi akan berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, baik berupa penambahan atau pengurangan beberapa komponen persamaan akuntansi. Perubahan beberapa komponen dalam persamaan akuntansi dapat dikelompokkan seperti berikut. Yang pertama, perubahan aktiva akan diikuti dengan perubahan aktiva lain dalam jumlah yang sama. Kedua, perubahan aktiva akan diikuti dengan perubahan kewajiban atau utang atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Ketiga, perubahan aktiva akan diikuti dengan perubahan ekuitas modal dalam jumlah yang sama. Keempat, perubahan aktiva akan diikuti dengan perubahan kewajiban atau utang dan ekuitas modal dalam jumlah yang sama. Dalam evaluasi materi ini, yang pertama, jelaskan pengertian persamaan akuntansi. Jelaskan pengertian harta dan modal. 3. Sebutkan sifat penambahan dan pengurangan modal. Yang keempat, ini soal persamaan akuntansinya ya. Untuk soal nomor 4 ini akan saya bahas secara rinci karena sesuai permintaan prodi bahwasanya praktek 70% dan teori hanya 30%. Jadi akan saya coba jelaskan nomor 4 ini persamaan akuntansinya. Tuan Victor pada tanggal 1 Januari 2013 mendirikan klinik kesehatan yang diberi nama PT Victory Jaya. Berikut uraian transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Tanggal 1 Januari, Tuan Victor menyetorkan sejumlah uang tunai sebagai modal usaha sebesar 7.500.000. Persamaan akuntansinya, kas bertambah di aktiva senilai 7.500.000 sama dengan pasiva yang bertambah modal 7.500.000. Tanggal 5 Januari, Tuan Victor meminjam sejumlah uang dari BRI untuk tambahan modalnya sebesar 5.500.000. Di aktiva, kasnya bertambah 5.500.000 sama dengan pasivanya yang bertambah hutang jumlah 5.500.000. Tanggal 6 Januari, Tuan Victor membayar dengan uang tunai untuk sewa gedung sebesar 400.000. Di aktiva berkurang kas senilai 400.000. Ini karena persamaan bukan jurnal. Jadi modalnya di pasiva
berkurang senilai 400.000. Tanggal 7 Januari membeli perlengkapan sebanyak 2.500.000. Nah, ini persamaan akuntansinya. Di aktivanya perlengkapannya bertambah 2.500.000, di sisi pasifanya modal bertambah 2.500.000. Tanggal 9 Januari membeli secara tunai peralatan sebesar 7 juta. Otomatis ya sama. Peralatan bertambah di aktivanya 7 juta, kasnya berkurang senilai 7 juta. Tanggal 10 Januari menerima pendapatan jasa atas pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 4 juta. Nah, ini karena persamaan, bukan jurnal, berarti kasnya bertambah 4 juta di aktiva, di pasifanya modal bertambah 4 juta di kolom pasifanya. Tanggal 12 Januari perlengkapan menjadi berkurang karena dipakai sebanyak 1.500.000. Nah, ini berarti kan berkurang perlengkapan. Tadi kan perlengkapan dibeli 2.500.000. Nah, ini di aktivanya perlengkapan berkurang 1.500.000. Berkurang juga di sisi modal pasifa 1.500.000. Tanggal 13 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 200.000. Nah, ini karena persamaan akuntansi berarti kasnya berkurang di aktiva senilai 200.000. Karena ini persamaan, jadi modalnya juga berkurang senilai 200.000. Tanggal 15 Januari membayar beban angsuran pinjaman dari bank sebanyak 850.000 dan bunga sebesar 74.300. Nah, berarti ini kasnya berkurang senilai 850.000 dan 74.300. Nah, hutang banknya itu berkurang senilai total 850 ditambah 74.300. Jadi totalnya sama dengan 924.300 rupiah. Tanggal 28 Januari Tuan Victor mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 475.000. Jadi persamaan akuntansinya, kasnya berkurang di sisi aktiva 475, di sisi kreditnya modal berkurang 475.000. Demikianlah evaluasi bab 5 kuis nomor 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.